Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yakni Bapak Kiai Afif Yahya Aziz SH selaku pembina Pondok Pesantren Putri Asyifa Komplek Cirebon dan sekaligus Sekretaris Lembaga Basul Masail Jawa Barat. Mari kita saksikan bersama. Menurut pandangan fikih ya, atau hukum Islam, bahwa seseorang dikenai hukum pidana jika sudah balik, ya berarti sudah dikenai hukuman. Kalau misalkan belum balik maka tidak dikenai hukuman. Lah, sedangkan dalam hukum negara bahwa batas usia anak di bawah umur itu adalah sampai umur 18 tahun ya. Sampai pokoknya sampai selesai sekolah SMA. Kalau masih sekolah SMA maka anak itu masih terbilang di bawah umur. Artinya anak itu hukumannya akan dibedakan dengan yang lainnya. Terus sekarang pelakunya, bahwa ada beberapa pelaku yang dibedakan. Ya, yaitu adalah ketika seorang orang tua baik bapak atau ibu membunuh anaknya, maka ini akan dibebaskan. Jadi orang tua tidak akan kena kisos jika membunuh anaknya sendiri. Dan yang kedua itu adalah seorang sayyid kepada budaknya. Seorang sayyid tidak akan kena hukum kisos jika membunuh budaknya. Berbeda dengan sebaliknya, ketika anak membunuh orang tua, maka anak ini akan mendapatkan kisos. Ketika budak membunuh sayyidnya maka akan dikenakan kisos. Kenapa kok dibedakan? Sebab melihat derajatnya orang tua itu jauh di atas anaknya. Sehingga ketika orang tua membunuh terhadap anaknya, maka saking tingginya derajat orang tua itu tidak terkena kisos. Kenapa? Secara akal orang tua dibunuh ya lantaran permintaan dari seorang anaknya. Kira-kira layak tidak anak ini menuntut orang tuanya untuk dibunuh? Jadi kisos itu kan begini, ada pembunuhan, kemudian pihak keluarga korban itu menuntut, maka pelaku ini harus dihukum kisos. Tapi kalau keluarga korban itu memaafkan, maka pelaku itu tidak jadi dikisos. Berarti ini kan ada tuntutan dari pihak keluarga korban. Nah ini kalau misalkan orang tua membunuh anaknya, kemudian anaknya itu menuntut ke orang tuanya agar dihukum mati, kira-kira layak apa tidak? Anak meminta agar bapaknya itu dihukum mati. Nah ini tidak bisa. Kenapa? Seorang anak tidak boleh dia itu melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya yang tidak terpuji kepada orang tuanya sendiri. Sehingga ketika ada orang tua membunuh anaknya, maka orang tua itu tidak terkena kisos. Ini dalam fikihnya seperti itu. Tapi kalau anak yang membunuh orang tua, ya ini berarti mestinya itu hukumannya harus lebih daripada yang lainnya. Sebab apa? Sebab yang namanya anak itu harus hormat kepada orang tuanya. Ini boro-boro hormat malah dia membunuh. Berarti hukumannya harus 2 kali lipatnya, mestinya begitu. Jadi kalau anak membunuh orang tuanya itu harus dikisos, sedangkan orang tua membunuh anaknya itu tidak dikisos, seperti itu. Jadi tadi anak membunuh orang tuanya apakah dihukum kisos atau tidak, yaitu kembali anaknya sudah mencapai usia balik atau tidak. Ya, kalau sudah mencapai usia balik maka kena kisos dengan syarat-syarat tertentu begitu. Kalau dalam undang-undang itu tidak ada istilah kisos, adanya namanya hukum penjara, dan itu ada batasnya sampai anak itu usia dewasa. Kalau anak itu usia masih di bawah umur sampai masih sekolah SMA, maka hukumnya itu akan diringankan. Artinya anak itu tidak sampai di penjara, namun akan dibebaskan seperti itu. Dalam undang-undang negara seperti itu. Makanya banyak sekali keganjalan di dalam batas usia di bawah umur ini. Kenapa? Sebab usia di bawah umur yang ditampilkan dalam undang-undang itu adalah 18 tahun. 18 tahun ini menurut kami ya pribadi itu sangat
terlalu tua. Ya, karena apa? Karena zaman sekarang anak SMA itu sudah banyak yang mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal. Apakah layak mereka ini masih disebut anak-anak? Padahal mereka sudah berani membawa senjata tajam, sudah berani melawan orang tua, sudah berani mencuri, tindakan-tindakan yang tidak lazimnya dilakukan oleh seorang anak. Ya, apalagi melakukan pencabulan begitu. Ini anak-anak tidak mungkin dia berpikir seperti itu kalau dia itu bukan orang dewasa. Ya, berarti usia di bawah umur, anak usia di bawah umur ini perlu apa istilahnya, perlu dibahas kembali lah, perlu dipertimbangkan kembali, kira-kira masih layak tidak usia di bawah umur itu, usia 18 tahun itu. Kalau menurut saya, yaitu untuk batasan anak yang mendapatkan hukuman atas tindakan kriminal, yaitu adalah usia balik. Usia balik yang maksimal itu adalah 15 tahun, maka usia 15 tahun inilah yang pantas dijadikan sebagai patokan anak itu mendapatkan tindakan hukuman atau tidak. Ketika anak itu di atas usia 15 tahun, maka akan terkena hukuman. Kalau di bawah usia 15 tahun itu tidak terkena hukuman, sebab usia 15 tahun itu adalah usia masa balik itu. Gitu. Sebenarnya di Aceh itu tidak semuanya menerapkan hukum Islam. Hukum undang-undang negara pun tetap diterapkan di sana. Nah, adapun hukum Islam itu hanya sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan dari hukum-hukum yang ada di sana. Artinya hukum undang-undang negara di sana diterapkan. Nah, terus ditambahkan dengan undang-undang hukum Islam seperti itu. Misalkan begini, ada orang melakukan zina. Dalam undang-undang itu orang yang berbuat zina itu hukumannya adalah dipenjara. Kemudian ditambahkan dalam undang-undang Islam itu orang yang berbuat zina itu dicambuk seperti itu. Ini sebenarnya undang-undang di sana masih diterapkan, hanya saja nanti pihak korbannya itu disuruh memilih apakah kamu memilih dihukum menggunakan hukuman undang-undang ataukah dihukum menggunakan hukum Islam. Jadi misalkan pelakunya itu dia memilih, saya minta hukumnya pakai undang-undang saja, berarti nanti dia dipenjara. Saya mintanya itu dihukum Islam saja, berarti dia dicambuk begitu. Ya, jadi di sana ada dua hukum. Ini boleh memilih di antara dua hukum itu. Itu di Aceh sebenarnya seperti itu, diterapkan seperti itu. Lah bagaimana dengan non-muslim? Nah non-muslim pun begitu. Non-muslim yang tinggal di Aceh, dia tetap diterapkan dua hukum tadi, undang-undang negara dengan hukum Islam. Dan nanti non-muslim tergantung dia memilih undang-undang yang mana. Kalau dia memilih undang-undang negara ya berarti dia akan dihukum sesuai dengan undang-undang negara. Kalau dia memilih undang-undang Islam, maka dia akan dihukum sesuai dengan hukum Islam. Itu ada kasus di sana. Jadi ada non-muslim ini ya, non-muslim dia melakukan hubungan di luar nikah, kemudian ketangkap, akhirnya dihukum. Kemudian sebelum dihukum, non-muslim itu ditanya, kamu memilih undang-undang negara atau hukum undang-undang Islam? Dia milihnya undang-undang Islam, akhirnya dicambuk. Cuma jumlah cambuknya berbeda dengan yang ada dalam fikih. Dalam fikih kan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidum minhuma mi'ata jaldah. Jadi orang yang berzina, zina muson itu akan dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, begitu kan? Tapi kalau yang diterapkan dalam Aceh itu nggak mesti harus 100 cambukan, berbeda tergantung tingkat tindakannya. Misalkan tindakannya ringan, cambukannya ya ringan 5 kali atau 3 kali. Kalau misalkan tindakannya sedang ya maka dicambuknya sedang, kalau tindakannya berat maka dicambuknya juga lebih berat lagi. Jadi jumlah cambukannya itu berbeda dengan yang ada dalam fikih, namun bentuk hukumannya itu sama seperti dalam syariat Islam, yaitu dengan menggunakan cambukan seperti itu. Jadi non-muslim pun di sana disamakan dengan yang muslim, hanya saja nanti dia boleh memilih antara undang-undang Islam ataukah undang-undang negara seperti itu. Jadi kan
dalam Islam itu hukumannya adalah cambuk. Ya. Jadi begini, hukuman dalam fikih itu ada 3 tingkatan. Pertama ada empat tingkatan. Pertama namanya kisos, yang kedua namanya diyat, yang ketiga namanya had atau hudud, dan yang keempat namanya takzir. Yang paling tinggi itu adalah kisos. Kisos itu adalah hukuman setara. Kalau membunuh ya dibunuh lagi, kalau memotong, melukai ya dilukai lagi atau dipotong lagi. Nah, yang kedua diyat. Diyat itu adalah denda, tebusan. Jadi misalkan ada orang membunuh, mestinya kan kisos. Terus sama keluarganya dimaafkan, maka akan diganti dengan tebusan uang, denda, itu namanya diyat. Yang kedua tindakan yang sedang itu hukumannya namanya had. Tadi kan tindakan yang berat itu namanya kisos. Nah, diyat itu pengganti dari kisos. Kemudian yang kedua itu namanya had. Had itu ketika tindakannya, perbuatannya itu sedang, maka akan dihukum namanya had. Nah, had ini ya diantaranya itu isinya adalah cambuk, diranjam, itu adalah had ya. Jadi cambuk itu bagian dari hukuman had. Lah, di dalam fikih itu Kanjeng Nabi itu tahu begini, idza amartukum bisyai' fajli idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika saya memerintah kalian untuk melakukan sesuatu, artinya saya menerapkan syariat Islam kepada kalian semua, maka lakukanlah sebisanya. Maka lakukanlah sebisanya, bukan sebisa mungkin. Kalau sebisa mungkin harus, maka lakukanlah sebisanya. Artinya ketika saya menyuruh kamu melakukan kisos dan kamu bisa, ya lakukan. Kalau tidak bisa, ya nggak harus lakukan. Nah, ketika hukum cambuk kamu bisa lakukan di daerahmu, ya maka lakukan. Kalau tidak bisa, silakan kamu ganti dengan hukuman yang lain, yang penting senada atau senafas dengan hukuman itu, yaitu adalah memberikan efek jera. Jadi tadi misalkan bagaimana kalau misalkan hukuman cambuk itu dicabut untuk menyetarakan antara non-Islam dengan yang Muslim, ya maka ya dengan dikembalikan pada hukum negara itu, karena hukum negara ini merupakan bagian dari mastata'tum. Kami di Indonesia tidak bisa menerapkan hukum syariat Islam, yang kami bisa adalah hukum-hukum yang ada dalam negara Indonesia ini sesuai dengan kemajemukan negara, bahwa di sini terdapat beberapa agama, beberapa suku yang sehingga tidak bisa menggunakan satu peraturan agama saja, sehingga harus bisa mengakomodir semua agama. Nah, hukum yang disepakati oleh semua agama itu adalah hukum yang tertera dalam undang-undang itu, begitu. Jadi kalau ada yang nanya, apakah hukum di Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Saya katakan itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun ketika ada beberapa hukum yang tidak, bentuknya itu berbeda dengan yang ada dalam syariat Islam, itu semata-mata karena hukum syariat Islam itu tidak bisa diterapkan di Indonesia, sehingga katakan Nabi disuruh untuk mencari sebagai gantinya. Berarti penggantinya itu adalah juga perintah Kanjeng Nabi, bukan buatan kita. Itu juga berarti semata-mata adalah perintah Kanjeng Nabi. Berarti menjalankan perintah Kanjeng Nabi ini merupakan menjalankan syariat Islam. Nah, jadi dalilnya Pancasila, dalilnya undang-undang sebenarnya satu, yaitu adalah hadis Kanjeng Nabi tadi, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika saya menyuruh kalian berbuat atau melakukan sesuatu, maka lakukanlah sebisanya. Kalau kamu bisa lakukan, kalau tidak, ya silakan diganti. Contohnya, misalkan orang sholat diperintah harus berdiri. Ketika tidak bisa, silakan diganti, duduk, ya bisa silakan duduk. Ini menunjukkan bahwa syariat itu luas, syariat itu tidak keras, ya. Syariat itu tidak tidak keras, tidak kaku, ya. Artinya sesuai dengan kemampuan manusia, seperti itu. Nah, kalau misalkan syariat Islam kok begini-begini, ya memang itu yang ada pada kondisi negara Arabnya itu seperti itu. Orang Arab itu keras-keras, wataknya itu keras-keras, sehingga butuh adanya pengendalian yang kuat juga.
Ya, makanya dalam hukum yang ada di negara Arab itu hukumannya itu berat-berat sebab mengendalikan orang-orang Arab itu susah sekali. Coba kalau misalkan hukum yang diterapkan di negara Arab itu pakai penjara, kayaknya bakal banyak tindakan kriminal. Kayaknya banyak orang yang berani melakukan tindakan kriminal. Sebab bagi mereka penjara itu ringan. Sementara wataknya, karakternya dia itu sangat keras sekali. Dia lebih memilih menuruti karakternya, wataknya daripada dia itu mendapatkan hukuman di penjara begitu. Jadi bagi dia itu lebih ringan di penjara daripada saya itu mencegah, menolak dari hasratku, dari keinginanku seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.